Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Kaum muslimin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang hukum mengangkat hadas besar, yaitu mandi. Mandi sebagaimana diketahui bahwa apabila seseorang dalam keadaan berhadas besar seperti junub dan lain sebagainya, tidak boleh melakukan sholat apapun, juga tidak boleh menyentuh mushaf atau Al-Quran. Dan untuk mengangkat hadasnya adalah dengan mandi. Mandi menurut syariat ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat mengangkat hukum hadas besar. Hal-hal yang mewajibkan mandi antara lain bertemu dua khitan atau bertemu kemaluan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, keluar mani atau sperma. Yang ketiga, meninggal atau mati. Yang keempat, terputus dari darah haid. Yang kelima, terputus dari darah nifas. Yang keenam, terputus dari darah wiladah atau darah melahirkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu berjunub maka mandilah. Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Dan di dalam hadis Nabi bersabda, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Bila bertemu dua khitan atau kemaluan laki-laki dan perempuan, maka sungguh wajib mandi sekalipun tidak keluar mani atau sperma. Hadis riwayat Muslim. Hal-hal yang haram dengan sebab berhadas besar bagi laki-laki dan perempuan berjunub ada 6 perkara. 1. Salat. 2. Tawaf. 3. Membawa Al-Quran. 4. Memegang Al-Quran. 5. Berhenti dalam masjid. 6. Membaca Al-Quran. Dan bagi perempuan yang sedang dalam haid, nifas, dan wiladah, ada 9 perkara yang haram bagi mereka saat berhadas besar. Yang pertama, salat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, membawa Al-Quran. Yang keempat, memegang Al-Quran. Yang kelima, masuk ke dalam masjid. Yang keenam, membaca Al-Quran. Yang ketujuh, puasa. Yang kedelapan, melakukan hubungan suami istri. Yang kesembilan, bersenang-senang
dengan suami antara pusat dan lutut. Fardu mandi ada 3 perkara. 1. Niat, yaitu niat mandi hadas besar, boleh secara umum baik junub maupun lainnya, yaitu nawaitul ghusla li raf'il hukmi hadatsil akbari an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk mengangkat hukum hadas besar dari sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Atau diniatkan secara khusus dengan lafaz niat mandi junub, misalnya nawaitul ghusla li raf'il hukmil hadatsil janabati an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk mengangkat hukum hadas janabah dari sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kalau lafaz niat mandi haid, nawaitul ghusla li raf'il hukmil hadasil hayadi an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk mengangkat hukum hadas haid dari sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kalau lafaz niat mandi wiladah, darah ketika melahirkan, niatnya nawaitul ghusla li raf'il hukmil hadasil wiladati an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk mengangkat hukum hadas wiladah dari sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Lafaz niat mandi nifas, darah keluar habis melahirkan, sekurang-kurangnya sekejap mata dan sebanyak-banyaknya 44 hari. Lafaz niatnya nawaitul ghusla li raf'il hukmi hadatsin nifasi an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk mengangkat hukum hadas nifas dari sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Fardu mandi yang kedua, menghilangkan najis pada badan jika ada. Yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh rambut dan badan. Adapun sunnah-sunnah mandi ada 5 perkara. 1. Membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berwuduk sebelumnya. Yang ketiga, menggosokkan tangan ke seluruh badan. Yang keempat, tertib antara satu rukun dengan rukun yang lain. Yang kelima, mendahulukan anggota yang kanan atas anggota yang kiri. Sabda Rasulullah, man taraka mawdi'a sya'aratin min janabatin lam yaghsiluha fu'ila bihi kada wa kada. Barang siapa yang meninggalkan walaupun satu lubang rambut dari mandi junubnya tidak terbasuh, maka akan diperbuat begini dalam neraka.
Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.